Nah, tentu diharapkan surat edaran ini nanti berfungsi instrumental untuk mengatur penggunaan pengeras suara di musola dan di masjid, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa latar belakang masyarakat kita kan sangat berbeda-beda, ya. Ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Ada yang membutuhkan suara itu, ada juga yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu supaya tidak saling mengganggu, maka diaturlah penggunaan suara atau pengeras suara di masjid dan musola, baik suara luar maupun suara dalam. Nah, misalnya diatur, misalnya menjelang sholat subuh, ya, masuknya sholat subuh, 10 menit sebelum azan dikumandangkan, itu bisa dikeluarkan suara bacaan-bacaan Al-Quran atau tarhim, ya, sholawat, begitu, itu bisa, tapi jangan terlalu lama, maksimal 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Nah, setelah itu kemudian suaranya di dalam saja. Misalnya suara imam. Yang membutuhkan suara imam kan makmumnya. Makmumnya ada di dalam masjid, tidak perlu suara keluar. Karena itu bisa atau berpotensi mengganggu orang-orang yang masih mau istirahat, ya. Jadi digunakan suara dalam saja. Ceramah misalnya kalau ada kultum setelah sholat subuh, itu juga suara dalam saja. Ada ceramah-ceramah, ada pengajian-pengajian, silakan, tetapi menggunakan suara dalam. Tidak usah menggunakan suara luar. Karena itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang tidak membutuhkannya, apalagi mereka yang mau beristirahat. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Insyaallah siap. Nanti buat tablik akbar, ruqyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Ada. Di daerah Sahil ada masjid tak boleh azan pakai mikrofon. Kenapa? Karena di situ ada orang katanya membawa parang panjang kalau mendengar azan. Saya bilang, kenapa tidak kalian tangkap? Tangkap, ikat di batang kelapa. Bacakan ruqyah ramai-ramai. Insyaallah sehat deh. Saya tak sanggup, saya kurus. Kalau tegap saya ngikat dia. Oh, gapa dan saya macam adik, saya ngikat dia, saya meruqyah. Insyaallah 2 kali pukul sehat.